Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang ke-11. Di pertemuan kemarin kita bahas terkait dengan apa itu psychopreneur gitu ya. Jadi psychopreneur dari dua kata, psikologi dan entrepreneur. Tentunya hal ini menjadi penting bagi kalian yang memang punya minat terjun ke dunia wirausaha atau dunia entrepreneur. Karena dengan memahami psikologi otomatis akan sangat membantu ketika kalian mengembangkan usaha yang kalian miliki. Oke, kita lanjutkan. Pada kali ini kita akan bahas terkait dengan skill psychopreneur ya, terkait dengan keterampilan-keterampilan yang utama yang dimiliki oleh seorang psychopreneur, karena ini menjadi penting agar lebih meresap secara psikologis ya pada diri kita ketika memang kita berniat dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan usaha atau berwirausaha. Yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah adaptation ya. Jadi kemampuan adaptasi ini menjadi penting bagi semua orang sebenarnya. Lebih-lebih bagi kalian yang ingin mengembangkan atau terjun dalam dunia wirausaha. Karena setiap situasi, setiap kondisi, setiap waktu perubahan itu pasti akan terjadi, dan ketika kita tidak mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian diri atau penyesuaian-penyesuaian terkait dengan manajemen atau penyesuaian terkait dengan usaha, tentunya itu akan bisa menghancurkan usaha kita ataupun diri kita. Maka penyesuaian diri ini menjadi hal yang penting agar usaha-usaha yang mungkin kita kembangkan itu bisa lebih berkembang dan terus berkembang. Contoh misalkan pada saat sekarang, bagaimana usaha lebih mulai didominasi oleh kemampuan-kemampuan yang bersifat mekanik atau yang bersifat digital begitu ya. Dan tentunya jika kita tidak bisa menyesuaikan diri, hal ini akan membuat usaha kita, bahkan mungkin diri kita akan terpuruk gitu ya, atau tidak dapat berkembang. Jadi itu pentingnya terkait bagaimana skill yang perlu dimiliki oleh seorang psychopreneur agar selalu bisa menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Sebagaimana para ahli menyampaikan ya kalimat-kalimat penting, mungkin dianggap penting gitu ya. Seperti halnya Albert Einstein itu ya, ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tentunya ya mengarah pada hal yang positif ya. Dan seterusnya ya, banyak sekali bisa dicermati sendiri, bahkan sampai yang terakhir itu dikatakan ini ya, tindakan dan kemampuan beradaptasi menciptakan peluang. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita resapi agar kita senantiasa bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi dan tentunya memang dalam konteks yang positif.
Yang berikutnya yaitu kemampuan analisis, ya. Jadi kemampuan ini penting gitu ya, karena kemampuan analisis ini ya kemampuan berpikir kritis, memeriksa fakta, memahami fakta, menilai kredibilitas, dan mendukung ide-ide dengan bukti dan data serta rasional, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, inovatif, dan kreatif. Artinya, apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata memang hanya sekedar melakukan, tetapi dengan berbagai pertimbangan. Nah, pertimbangan itu tentunya dilandasi dengan analisis. Karena kita manusia yang tentunya berbeda dengan makhluk yang lain, seperti halnya binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun mungkin bahkan malaikat, ya. Nah, kita diberikan yang namanya akal. Nah, akal ini fungsinya ya memang melakukan analisis ya, melakukan berpikir dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai ide-ide yang ada. Nah, tentunya endingnya nanti kita diharapkan bisa menemukan solusi ya. Dan harapannya solusinya itu memang yang terbaik ya, terbaik. Ya tergantung dengan situasi kondisi dan juga tergantung bagaimana solusi itu bisa diterapkan. Kadang ada orang itu memberikan solusi, tetapi solusinya itu tidak bisa diterapkan, artinya ya percuma saja. Nah, ini yang eee, perlu menjadi pertimbangan. Sehingga kemampuan analisis ini menjadi penting bagi seorang yang memang betul-betul ingin terjun dalam dunia psikopreneur atau wirausaha. Nah, yang berikutnya adalah, kemampuan komunikasi. Ini sangat penting juga ya, kemampuan komunikasi itu, karena kemampuan ini ya memang kemampuan yang digunakan untuk dapat menjalin interaksi ataupun berhubungan dengan orang lain. Nah, seorang wirausaha, seorang pengusaha kalau tidak dapat menjalin jejaring, tidak menjalin interaksi dengan orang lain, tentunya itu akan mengurangi jejaring, mengurangi nasabah, mengurangi pegawai, nah, sehingga sangat diperlukan kemampuan untuk komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu memang komunikasi yang bisa membuat orang itu tertarik, berminat dengan apa yang kita sampaikan. Terus orang yang ketika berkomunikasi dengan kita itu bisa membuat diri kita itu atau orang yang kita ajak komunikasi itu menjadi terpengaruh, ya. Artinya terpengaruh ya tentunya dalam konteks yang positif, dalam konteks usaha kita agar juga bisa berkembang. Nah, kalau komunikasi yang kurang bagus itu ya tentunya komunikasi yang membuat orang itu malas untuk berinteraksi lagi dengan kita, gitu ya. Nah, jadi, komunikasi di sini ya lebih pada kemampuan bagaimana orang lain itu, eee, tertarik, berminat ya, atau senang ya ketika berinteraksi dengan kita. Nah, jadi komunikasi ini penting karena tanpa ada komunikasi yang baik tentunya akan membuat usaha kita, akan membuat diri kita ini akan semakin, tidak bisa berkembang, ya, tidak berkembang. Karena memang kita adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri ya,
selalu memang membutuhkan orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Minimal ketika komunikasi tidak menyakitkan atau tidak membuat sakit hati, ya, atau tidak ya secara psikis itu tidak di agresi verbal gitu ya, diagresi menyakiti psikologis misalkan gitu. Sehingga komunikasi yang memang, eee, yang berinteraksi dengan orang lain ini menjadi penting. Yang berikutnya itu, ya kita harus bisa yang namanya mengelola finansial atau mengelola aset, ya, mengelola keuangan. Saya kira ketika kalian sedang kuliah sekarang itu sebenarnya ya secara nggak langsung kalau mau kita merefleksikan ya belajar mengelola keuangan. Bagaimana uang yang sedikit ini atau uang yang cukupan ini ya mampu membuat, membuat diri kita itu cukup gitu ya, cukup. Dan tentunya kita mulai sekarang harus menyadari itu, karena memang dibutuhkan untuk mengelola keuangan atau mengelola finansial, ya, atau aset-aset yang kita miliki. Jadi umumnya memang untuk mengelola ini, tidak hanya sekedar kita mengelola, tetapi punya prinsip-prinsip dasar, ya, punya prinsip-prinsip dasar. Contoh misalkan, oh ini uang yang operasional, yang tidak bisa dipakai ke mana-mana. Oh ini uang untuk mengembangkan usaha. Oh uang ini untuk masuk ke zakat atau infak, misalkan gitu ya. Nah, sehingga tentunya perlu, dikelola gitu ya, dikelola. Jadi tidak hanya dibegitukan atau dibiarkan begitu saja. Jadi kalau kita membaca atau melihat cerita mereka yang sukses dalam berwirausaha itu memang sangat ketat ya mengelola keuangan. Nah, saya kira kalian juga bisa belajar dari mereka yang sukses ya mengelola usahanya, bagaimana uang itu bisa bekerja untuk dirinya. Jadi sudah tidak lagi kita itu sibuk mencari uang ya, tetapi uang itu malah sebaliknya bekerja untuk dirinya. Sehingga, manajemen untuk mengelola keuangan ini menjadi penting. Jadi tidak hanya konsumtif, kalau orang konsumtif itu kan ya selagi punya uang ya dipakai beli, begitu. Nah, tentunya berbeda dengan mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Yang berikutnya yaitu terkait dengan, marketing strategi ya. Jadi sebagus apapun usaha kita, tetapi kalau kita tidak mampu untuk memasarkan ya kurang kurang ini ya, kurang bisa dapat berkembang. Jadi pemasaran yang brilian adalah cara untuk terhubung dengan orang-orang yang mengkonsumsi produk atau layanan kita. Nah, hal ini juga untuk mempromosikan dan memastikan loyalitas pembeli. Jadi marketing sekarang memang sangat penting karena ini, akan mengembangkan usaha kita. Berbagai, pemasaran yang mungkin kadang kita tidak sadari yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang juga melakukan, pemasaran itu, contoh misalkan kalian buka HP gitu ya, itu ketika buka internet mesti ada ini, ada promosi apa promosi apa promosi apa. Nah, itu memang secara
secara akal sehat itu nampaknya ya cuman gini aja begitu ya. Tetapi kita nggak menyadari ya itu sebenarnya masuk ke alam bawah sadar kita, ke long term memori kita, dan suatu ketika misalkan hal-hal yang terkoneksi dengan apa yang dimunculkan dalam pemasaran itu ada, long term memory akan otomatis memunculkan itu dan akan mencari apa yang eee, sudah tersimpan dalam long term memory kita itu. Nah, sehingga pemasaran ini menjadi penting ya, karena kalau nggak kita pasarkan ya nggak dikenal orang. Berapa banyak mereka yang memiliki usaha yang sebenarnya sangat bagus, sangat kreatif ya, namun karena pemasaran kurang baik, ya nggak dikenal. Kalau nggak dikenal kan nggak ada yang tahu, kalau nggak ada yang tahu kan ya nggak ada yang beli, nggak ada yang berminat, kan demikian. Sehingga bagaimanapun juga pemasaran itu penting untuk dilakukan. Apalagi sekarang sangat mudah sekali melakukan pemasaran ya dengan media-media online. Yang berikutnya yaitu terkait dengan manajemen diri. Manajemen diri di sini ya bagaimana kita bisa mengelola diri kita dan juga bisa mengelola waktu. Rata-rata mereka yang sukses dalam dunia wirausaha itu ya yang pertama itu ya disiplin, ya disiplin. Karena kalau nggak disiplin ya bagaimana ya, karena kan memang itu usaha kita sendiri. Jadi kalau nggak disiplin ya nggak akan bisa berkembang, ya nggak akan bisa berhasil, ya. Berbeda mereka yang mungkin ikut kerja orang lain, ya tentunya usahanya paling ya tidak akan, apa, tetap bisa berkembang, tapi ya mungkin hanya dirinya yang mungkin nggak berkembang, gitu. Sehingga kalau memang serius ingin, eee, terjun dalam berwirausaha, ya memang betul-betul kita harus bisa mengelola diri dan mengelola waktu kita. Kapan kita harus bekerja, kapan harus santai-santai, kapan harus jalan-jalan, ya tentunya harus harus tahu diri, ya harus bisa mengelola diri, tidak boleh asal aji mumpung istilahnya begitu ya. Tidak boleh ya mumpung kita begini, mumpung kita begitu, itu tidak boleh. Tetapi kita harus betul-betul memang mempertimbangkan berbagai aspek yang ya memang untuk pengembangan usaha kita, ya. Nah, itu pentingnya terkait dengan bagaimana kita mengelola diri kita kalau kita ingin menjadi, ya seorang pengusaha atau supertrader atau entrepreneur. Oke, yang terakhir yaitu doa ya, atau mendekatkan diri pada Tuhan. Ini penting ya, karena bagaimanapun juga kita hidup itu tidak boleh mengandalkan hanya kemampuan diri kita, tetapi kemampuan diri kita itu memang bersumber dari yang satu, ya, sehingga bagaimanapun juga kita berdoa, kita memohon, kita mendekatkan diri pada Yang Kuasa itu penting, ya, penting. Karena bagaimanapun juga berhasil apa tidak itu hakikatnya ya memang tergantung, pada Tuhan kita, ya. Sehingga apapun yang terjadi ketika kita usaha ya kita harus tetap, bisa mendekatkan pada Tuhan. Kalau kita berhasil ya bersyukur, kalau gagal ya bersabar. Sehingga tidak perlu sampai misalkan harus
bunuh diri kalau gagal, misalkan begitu. Atau kalau berhasil terus, "Ya inilah usaha saya, ya, semua ini karena memang saya berusaha keras," ya. Nah, itu juga terlalu sombong begitu ya, tetapi, apa yang kita lakukan sebenarnya tidak terlepas dari, apa yang juga sudah ditetapkan oleh Tuhan kita, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau ditujukan di kolom komentar di YouTube ini ya, atau juga bisa nanti disampaikan waktu kita ada, pertemuan secara langsung ya, secara langsung. Jadi atau biar nggak lupa ya boleh ditulis juga di komen YouTube ini untuk kita diskusikan. Demikian, semoga sukses semua, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.